Swastiastu. Aum Awignam Astu Namo Sidam. Aum Anubadrah Kratu Yantu Wiswatah. Aum Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Yang saya hormati Dewan Juri beserta segenap panitia pelaksana lomba Utsawa Dharma Wacana tahun 2025. Yang saya banggakan saudara-saudaraku peserta lomba dan umat sedharma dimanapun berada yang berbahagia. Rasa angayu bahagia saya haturkan ke hadapan Ida Sangjang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung ketawaran nugrahanya, saya masih diberi kesempatan dan juga kesehatan pada saat ini untuk mengikuti lomba Utsawa Dharma Wacana tahun 2025 dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan tidak lupa saya haturkan rasa sujud bakti ke hadapan para maharesi yang telah menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan pesan Dharma berbekal sedikit ilmu yang saya miliki. Akan tetapi ada pepatah Jawa mengatakan, witing tresno jalaran soko kulino. Cinta dan kasih sayang tumbuh ketika kita saling mengenal dan saling bersama, maka akan tumbuh cinta kasih di antara kita. Maka perkenalkan, nama saya Tri Anggara Wisnu Saputra yang berasal dari Telatah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan pada kesempatan saat ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan judul Merangkai Perbedaan, Merajut Kebersamaan dalam Bingkai Keberagaman. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana diketahui, Indonesia terbentuk dari berbagai suku, bahasa, agama, ras maupun daerah yang berbeda-beda. Semua telah bersepakat bulat mengikatkan diri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Toleransi menjadi kunci merawat persatuan di tengah keberagaman. Kehidupan yang damai tidak akan terwujud tanpa adanya toleransi, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, memahami maupun menerima adanya perbedaan. Karena perbedaan adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kita diminta bercermin diri bahwasanya kedudukan sesama manusia adalah setara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita wajib mengamalkan ajaran agama yang telah dipercayai dan juga memberi kebebasan terhadap orang lain untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayai. Hal ini terdapat dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab yang dimaksud adalah kita harus memberi kebebasan terhadap orang lain untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayai tanpa kita ikut campur. Umat sedharma yang berbahagia, pada hakikatnya kita hidup harus saling berdampingan dan harmoni satu sama lain. Kita harus menyadari bahwa kita terlahir dan kembali ke tempat yang sama. Akan tetapi, atas dasar kepentingan pribadi, seseorang kerap berdiri di atas penderitaan orang lain dan dengan mudahnya menghakimi orang lain dan merasa dirinya lebih benar dibanding yang lain. Hal ini yang akan menimbulkan perpecahan dan tidak akan bersatu dalam kesatuan yang utuh. Di dalam Atharwa Weda, Mandala 3, Sukta 30 mantra 4 dijelaskan, Yena dewasa wijanti, noca witwisa temitah, tat kermo brahmawu gerhi samjenana pururibya. Yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah engkau seperti menyatunya para dewata. Aku telah menganugerahkan kamu hal yang sama kepadamu, maka ciptakanlah kerukunan di antara kamu.
Kedalaman seloka ini dijelaskan bahwa hendaknya kita menciptakan kerukunan di dalam kehidupan yang penuh akan perbedaan. Jangan menganggap diri dan agama kita paling benar di antara yang lainnya. Kefanatikan inilah yang akan melahirkan disharmoni. Kehidupan umat beragama yang menjadikan keharmonisan ini memudar. Hal ini terjadi karena kurangnya wawasan tentang ajaran cinta kasih yang harusnya ditanamkan di dalam kehidupan yang berbineka tunggal ika. Cinta kasih adalah ajaran di dalam agama Hindu yang paling mendasar. Ajaran sebagai acuan untuk menjalankan dharma agama dan dharma negara. Kedua dharma ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan dan juga laksanakan di dalam kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini, hidup dalam suasana saling kasih mengasihi adalah nilai tertinggi dalam kehidupan ini. Di dalam Chandogya Upanishad disebutkan Tatwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, agamaku adalah agamamu, dan agamamu adalah agamaku. Jika agamamu dianggap salah, sudah pasti agamaku juga salah. Jangan hanya perbedaan suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Kita tidak dapat menjadi satu keluarga yang utuh. Pelangi tidak akan indah jika hanya ada satu warna. Ajaran Tatwamasi perlu kita kumandangkan lagi di dalam situasi yang semakin memanas di negara kita karena banyaknya persoalan. Banyak intoleransi terjadi yang membawa-bawa agama. Banyak permasalahan terjadi yang seharusnya muatan politik tetapi dibawa ke ranah agama. Sehingga perbedaan yang ada di negara kita bisa menjadi tolak ukur sebuah kegaduhan yang terjadi, yang dimana perbedaan bisa dijadikan satu pegangan untuk membentuk keluarga yang utuh. Wasudhaiwa Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara dan tidak ada yang berbeda di antara kita. Ini merupakan tugas baru generasi muda untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi. Bangkitlah generasi muda, kobarkan semangat dan raihlah kemerdekaan yang sesungguhnya di Indonesia. Rangkulah satu sama lain, satukan tujuan. Jangan anggap perbedaan. Saya Pancasila, kamu Pancasila, dan kita Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Umat sedharma yang berbahagia. Jangan hanya masalah perbedaan, kita lupa memanusiakan manusia. Itulah kita harus belajar tentang ilmu kemanusiaan terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang ilmu agama. Apa gunanya beragama ketika rasa egoisnya masih tinggi dibanding rasa kemanusiaannya? Merdeka adalah ketika perbedaan bisa duduk bersama, saling bercerita, bersendau gurau, dan saling merangkul satu sama lain tanpa melihat perbedaan di dalamnya. Apapun pilihan kita untuk menjaga kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika, mari wujudkan masyarakat yang bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain. Tuhan menciptakan kita dalam perbedaan yang ada. Itulah tidak ada satupun manusia yang dapat merubah garis tangan Tuhan.
Semoga Dharma Wacana sederhana ini tidak menjadi kata-kata yang lewat di telinga, tetapi bisa menjadi api kecil untuk menyalakan lentera kesadaran kita untuk melihat dunia dengan mata kasih, pikiran terbuka, dan hati yang damai. Demikian wacana yang dapat saya sampaikan. Bukan maksud saya untuk menggurui, tetapi saya hanya berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki, dan itu pun sangat terbatas. Jangan dengarkan siapa yang berbicara, tetapi cermati ilmu pengetahuan yang telah disampaikan, agar nantinya apa ilmu pengetahuan yang telah disampaikan dapat berguna di dalam kehidupan. Tanhana Wang Suweca Anulus. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian Dharma Wacana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya tutup dengan Suro Diro Joyo Diningrat Lebur Dining Pangastuti, Mugi Sami Rahayu Rahayu Sagung Dumati. Om Santi 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 Om.